Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli Allahu Akbar. Akan melakukan observasi masjid bersejarah di Bengkulu, yaitu masjid apa ini? Masjid Jami yang direnovasi IN Soekarno pada waktu pengasingan di Bengkulu tahun 1938 sampai 1942 di Bengkulu. Ya. Di sana Jumatan menurut syariat Islam itu sekurang-kurangnya 40 orang. 40 mungkin itu orang yang harus ada di situ. Jadi disebut dalam Tembu Panggawulu pada zaman Daeng Marupa mendirikan masjid 40 masjid. Dan masjid ini menjadi induk, masjid induk. Jadi kalau ada dusun-dusun sekitarnya itu mau sembahyang ke sana, ke masjid ini. Nah kemudian perkembangan terus ya, nanti bisa dicari di Google gambar masjid lamanya itu, paling lama kira-kira sekitar 17 sekian gitu, atau 1683 gitu. Nah zaman Bung Karno masjid ini kan masih kesan lama, beja, kumuh gitu ya. Bung Karno ingin merenovasi, tapi orang-orang tua yang ngurus masjid ini nggak mau. Ini ngapain orang baru datang kok mau macam-macam, cak-macak. Bung Karno sempat stres, sudah sama istrinya Inggit Ganase, oleh Inggit Ganase disemangat lagi. Kusno nggak usah frustasi, kecewa, pokoknya terus maju, semangat. Kemudian Bung Karno bangkit kembali, menyatakan niat kembali, dan dia sudah membawa rancang bangun masjid. Jadi Bung Karno kan memang ahli, dia kan dari ITB ya, dan Business School ITB, dan dia memang punya kemampuan, potensi untuk merancang bangunan. Nah, kemudian dia menyatakan bahwa niatnya ingin merenovasi masjid yang ada di itu supaya masjid ini menjadi lebih baik. Bahkan Bung Karno menyatakan nanti kami siap untuk donatur. Bung Karno kan selama di Bengkulu itu setiap bulannya dapat gaji dari pemerintah kolonial Belanda. Setiap bulannya dapat 150 gulden. Nah, Bung Karno menyisikan 1 gulden untuk diinfakkan untuk pembangunan masjid yang Jami. Nah, akhirnya karena orang tua sudah setuju, Bung Karno bergerak mengerahkan tenaga, terutama tenaga muda ya, yang dibuat lah dari perguruan taman siswa dan Muhammadiyah. Dan ya akhirnya masjid itu, hasil yang kita lihat sekarang ini hasil dari renovasi Bung Karno. Bangunannya ditinggikan, kemudian di lantai ditinggikan kira-kira setengah meter di lantai, kemudian diberi berindah-indah gitu, dan dibentuk model yang sesuai dengan gaya Sumatera. Dan ya, tapi Bung Karno kan memang punya apa ya, kelebihan di bidang rancang bangun. Jadi selain bergaya Melayu Sumatera, ada juga pengaruh di mana Bung Karno pernah mengenyam pendidikan, kemudian juga
banyak referensinya, baik itu di Bali maupun di Eropa. Jadi bangunan yang seperti ini menjadi kombinasi tunggal. Kemudian disebut Masjid Jami karena dulunya di kampung-kampung, mau Tengah Padang, mau Bajak, mau Pengantungan, ya, untuk satu, karena terutama setiap Jumat itu para jamaah itu banyak yang bergabung di situ. Makanya akhirnya disebut Masjid Jami, masjid induk, masjid yang menjadi induk dari beberapa kampung. Jadi sebenarnya Masjid Jami ini nggak ada namanya. Itu Jami itu, Masjid Jami kan ada di mana-mana ya. Curup di selatan ya. Namanya Masjid Jami ya, masjid induk. Ada masjid raya, ada masjid besar, macam-macam. Nah, itu cerita ringkasnya mengenai sejarah Masjid Jami. Ada lagi? Ini tadi. Cukup? Sudah cukup. Ya. Ya. Cukup ya? Gimana? Mau tahu Pak? Oh ya, Sekali lagi untuk foto. ya. Mau foto tidak? Gantian kita. Pak, foto. Bersiap-siap aja. Semuanya. Boleh. Ya, tolong ya. 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 Ah.